Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia, dan pastinya tetap semangat pada kesempatan pagi yang cerah ini. Berjumpa kembali dengan kami atau saya Purwanto Zainal Arifin dalam channel YouTube kami Sinau Alpukat LCM, yang pastinya kita akan terus termotivasi untuk memberikan edukasi tentang alpukat khususnya dan tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya bisa menjadi ketahanan pangan buat kita semuanya, warga Indonesia. Baik pemirsa, sebelum kami melanjutkan, semoga di pagi yang cerah ini di tanggal 16 Januari tahun 2024, tepatnya di hari Selasa Pahing, kita pastinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun karena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini, zaman kepintaran seperti ini. Karena beliaulah kita bisa seperti ini, dan yang terpenting semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik para pecinta tanaman hijau-hijauan, khususnya untuk ketahanan pangan, dalam hal ini alpukat, karena kami memang membidangi, dalam arti bukan mengguri tapi kita belajar. Makanya di channel YouTube kami adalah Sinau Alpukat, artinya ketika sinau ada yang belajar dan ada yang mengajar. Saya pun pastinya juga masih belajar kepada guru-guru kami, pada orang-orang yang berpengalaman di senior-senior kami di dunia peralpukatan. Baik para pemirsa pecinta alpukat khususnya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami akan melakukan tindakan atau perilaku apa yang akan kita lakukan setelah pohon alpukat kita panen. Alhamdulillah kemarin sekitar 5 hari yang lalu kita sudah panen alpukat kita, varietasnya yaitu kendil jadi atau Markus. Dia ada juga kita satu pohon itu kita top working kemarin antara kendil dengan peluang. Dan alhamdulillah untuk peluang kemarin untuk panen perdana atau baru belajar buah itu nggak banyak, hanya 3. Tapi untuk kendil sendiri alhamdulillah kemarin sudah ada sekitar 17 piece buah. Di total rata-rata satu biji itu ketemunya 1,2 1,3, sehingga dengan 17 buah tersebut kita mendapatkan total kiloannya hampir 26 kilo. Jadi kalau hitung secara ekonomis nanti kita bisa berhitung di kemudian hari. Cuman pada kesempatan pagi ini kita tidak akan membahas tentang perputaran ekonominya, bukan, tapi kita akan membedah penanganan setelah masa panen. Baik para pemirsa, sebelum kita mengulik tentang itu, kita harus tahu dulu kenapa sebabnya itu apa namanya ya, buah-buahan dalam alpukat bisa panen. Itu karena penyebab itu munculnya buah itu karena ketika mendapat kelebihan energi dari mana, yaitu di dalam sel-sel. Artinya ketika karbohidrat hasil fotosintesis telah mencukupi kebutuhan makanan dan kebutuhan antibodi pada pohon tersebut, itu antibodi itu untuk penyakit, jamur dan lain sebagainya, maka akan menyimpan energi tersebut dan hasilnya akan dibentuklah yaitu sebuah buah ya, atau berbentuk sebuah buah, dalam ini alpukat. Proses fotosintesis sendiri terjadi ketika klorofil yang ada di daun itu menangkap cahaya. Dalam hal ini cahaya bukan lampu ya, tapi pastinya matahari, dan menggunakannya untuk mengubah air yang sudah diserap oleh perakaran dan karbohidrat menjadi gula dan oksigen. Itu tuh proses terjadinya fotosintesis. Terus unsur-unsur apa saja yang menunjukkan fotosintesis pada tumbuhan? Yaitu fotosintesis tidak hanya dipengaruhi oleh karbohidrat saja atau CO2 atau air saja, bukan, dan cahaya, bukan hanya itu aja, tetapi juga ada faktor lain, yaitu diantaranya yaitu seperti suhu atau MDPL, terus umur tumbuhan, umur daun. Pastinya ketika ada tumbuhan itu berbicara tentang umur tumbuhan, secara otomatis akan menarik juga
yaitu umur daun dan tahap-tahap pertumbuhan pada tanaman. Artinya namanya tahap vegetatif, yaitu masa-masa pertumbuhan, dan juga fase generatif atau fase pembuahan atau fase produksi. Baik para pemirsa semuanya, setelah kita pohon kami yang itu sudah melakukan fase vegetatif untuk yang pertama, dan sudah melakukan fase generatif yang pertama juga, pastinya hal-hal apa yang dibutuhkan ketika fase vegetatif ini sekelumit saja ya. Itu mungkin karena saya tidak suka di bidangnya, ini hanya berdasarkan pengalaman dan ngendikane wong-wong pinter ya, kata saudaraku yang ada di Tulungagung itu ya, umpir itu ya, kita sekolah mek nang ngisor wit gedang ya toh. Itu pada fase-fase vegetatif kita butuhkan NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Pastinya terbanyak adalah di nitrogennya untuk menumbuhkan atau mempercepat pertumbuhan batang, memperluas perakaran. Itu kita pakai NPK, khususnya NPK 16 yang sering kita pakai. Terus untuk generatif sendiri itu fase pembungaan atau fase produksi. Jadi yang kita butuhkan itu NPK masih pakai, tapi N-nya tuh nggak terlalu tinggi ya. Kita butuhnya itu yang tinggi adalah MKP-nya. Kita butuh mono, kalium, dan fosfat. Pastinya yang tertinggi adalah di fosfatnya dan kaliumnya. Itu ketika kita melakukan pemupukan, itu adanya di pupuk pabrikan, itu MKP saya sebut nggak apa-apalah, palang tanggung karena kita yang pakai juga itu. Terus dan tak lupa kita semprot pakai gandasil. Kita harusnya pakai gandasil B, gandasil buah, karena dia tinggi sekali kaliumnya, tinggi sekali, dia hampir 60% kalau nggak salah. Nah itu kita pakai itu. Dan kalau memang tanaman kami rata-rata pakainya kita pakai organik, kita pakai POC, kita bina sendiri. Kemarin kita sudah memproduksi atau kita bikin pupuk organik cair yang bahan dasarnya itu nanti kita bisa ulas di video berikutnya. Satu aja saya kasih unjuk, yaitu bahan dasarnya itu bonggol pisang. Pastinya setelah kita fermentasi dan banyak sekali campuran-campurannya ya, nanti kita bisa ulas di video berikutnya. Nah kesempatan ini apa yang akan kita lakukan setelah tanaman kita itu berbuah dan kita panen? Pastinya kita akan pruning dan kita kembalikan lagi unsur hara yang di tanaman dengan apa namanya pupuk NPK. Ini NPK 16 dan ini peralatannya sudah kita siapkan di sini. Ini ada colokan, ada gergaji, ada ini alat buat pruning atau buat potong dahan ini untuk yang tinggi ya. Ini nggak usah dibahas ini. Oke, para pemirsa, baik sekarang kita akan melakukan pruning dulu. Fungsi dari pruning tersebut nanti apa namanya ya, untuk mengembalikan energi buat si pohon tersebut, dan pastinya kita harapan nanti setelah di pruning banyak sekali muncul tunas-tunas muda. Setelah tunas muda muncul pun pasti akan kita pruning lagi untuk memilah dan memilih mana yang perlu kita pertahankan dan mana yang perlu kita buang. Yuk mari kita pruning. Ini pemotong lahan, terus ini pruning cocok nih. Mas, mas. Ini apa mas ke foto seneng gitu syuting. Ayo ke sini. Nah, kita pruning nggak terlalu itu ya, nggak usah terlalu ekstrim ya, nggak usah terlalu ekstrim. Karena kemarin ini kita lihat yang di sini itu tidak muncul buah, artinya memang tidak kena sinar matahari ya, dia nggak kena matahari. Dan ini ya, ini agak mengganggu juga. Ini ada pohon pisang, insya Allah nanti setelah ini panen kita buang semuanya itu ya. Kemarin iseng-iseng tapi ternyata alhamdulillah ada duitnya juga, rojo temen itu. Tapi itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman pokok kita, yaitu alpukat. Tangga juga ini ya, kita ada tangga, kita buang aja yang sekiranya apa namanya kemarin tidak bisa menghasilkan buah. Kita bu. Buahnya apa ya? Ini kurang mataharinya. Bukan lah. Tadi ada buahnya sih, tapi ini kering ini, gak ketolong juga ini. Maaf ya, aku sering sekali salah lupa dalam penyebutan. Sebenarnya saya maksud itu ketika di apa namanya ya,
kemarin itu bukan tunas muda, tapi tunas air maksud saya ya, tunas air yang harus kita buang. Ini tidak kena sinar matahari, ini percuma. Sekiranya yang tidak kena matahari ya kita buang-buangin aja, karena pengalaman kami dia tumbuhnya apa ya, nggak maksimal. Awas, ini ada jeneng. Itu syutingan ben ketok ini apa-apa. Bagus anaknya, Pak. Ini yang ngambil gambar ini kakaknya. Terus yang bantuin ini adik kakaknya, anak ibunya. So, kita pakai ini. Jaraknya sekitar ya 1 cm lah ya, jangan terlalu pres. Khawatir apalagi ini musim hujan, takutnya jadi pembusukan. Kita buang-buangin tunas-tunas airnya. Saya sabarin. Pruningnya jangan terlalu ekstrim, karena insya Allah untuk pemupukan kita kuat dan kita aman. Nanti ini kita buang ini daun apa namanya, dan pisangnya ini ganggu fotosintesis. Saya pindah posisi. Ada juga yang menyarankan itu katanya suruh pronggol gitu ya, tapi saya ya bukan sayang ya, tapi menurut kami itu tergantung dari pupuk. Ketika pupuknya kita kuat, kenapa harus dipronggol kan gitu, kecuali memang pupuk kita itu agak itu ya cenderung kurang, itu oke lah gitu. Tapi kalau pupuk kita itu kita yakin dan pemupukan kita terus tidak mempengaruhi ketahanan dari pohon tersebut, nggak perlu kita pronggol. Nah, ini saya sampaikan fungsinya yaitu memulihkan stamina juga ini ya, stamina dari si pohon. Nah, ini tumpuk undung begini kita buangin aja, kita buang yang atasnya. Memang nanti sekiranya kita perlu pronggol ya kita pronggol, tapi saat ini saya kira belum perlu untuk pronggol ya. Yang penting apa namanya, masuk matahari itu, masuk sinar matahari masuk ke tengah batang itu lebih bagus, karena ini kena mataharinya sekitar ya 70% lah. Kayak tadi di awal video saya sampaikan, jadi sinar matahari penting sekali. Makanya kalau orang kampung saya bilang, kalau kioman nanam tanaman apapun bentuk buahnya, apapun tanamannya yang kira-kira menghasilkan buah, ketika dia tidak kena sinar matahari, dia tidak akan berbuah pun tidak akan maksimal, kecil gitu, rasa gede. Sama dan apokat juga sama seperti itu. Makanya penting sekali itu namanya sinar matahari. Nah, ketika matahari sudah full, nah kita imbangin dengan apa? Pemupukan. Insya Allah dengan begitu hasilnya akan menjadi maksimal.
matahari bisa masuk sini. Masuk ini ya, lihat potong nih ya, potongnya salah jauh. Tuh lumayan buat tunjuk pakai tahu kalau coba kurang kita songgorong dulu stres. Berarti ini memang sudah masih kecil, apa tanggung. Kalau mencintai ke sini. Kita potong aja, harapannya ini buat penggantinya ke atas. Sudah kelihatan matahari masuk ini ya, alhamdulillah. Kita tinggi banget, gimana ya maksudnya? Ya, itulah fungsi pruning. Jadi nanti matahari bisa masuk, Mbak. Masa enggak lah ya, kalau terlalu ekstrim ya kok ngeri-ngeri sedap, nggak boleh terlalu ekstrim. Ya, sekiranya matahari nggak bisa kena ya kita buang-buang. Ini kan juga mati sendiri begitu ya, bakalan mati. Ini juga bakalan dari ini. Terus kita ke pemupukan ya. Pembukaannya kita pakai NPK 16-16, tapi pastinya kita bersihkan dulu ya untuk gulma-gulmanya, bersihkan. Ini apa ini? Akarnya cocoknya ya, harus di luar akar ini. Sini. Jadi solusinya dikocor kalau kena akar, karena udah terbentur mah itu. Kan jujur aja kita
dekat rumah, di depan rumah. Jadi banyak apa namanya, dulu cor-coran. Karena tadi kita coba mau kita gali di situ, ternyata apa namanya, berakar. Jadi solusinya itu kita pastinya pakai kocor. Ini kocor, kita akan siapkan kocor. Nah, ini ada air hujan ini ya, sengaja kita tampung, kita buat siram buat kocor, karena ini hujannya masih jarang-jarang ya, kadang seminggu hujan, kadang enggak, udah semingguan enggak hujan. Ini manfaat dari air hujan sendiri, nitrogennya udah bagus, apalagi dengan NPK nantinya ya. Yuk kita ke sana, cari sendok dulu, bentar, cari sendok. Ini kita bisa pakai per 3 liter itu kita 1 sendok. Ini asumsinya 20 liter, bisa 7 sendok. Sendal, kali itu, sukawan, rangsang, itu. Terus nanti kita kasih apa namanya, kita kasih 2 ember lah. Nanti kita rutin ya, 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu, penting rutin, gak usah banyak-banyak tapi rutin gitu. Intinya rutin, daripada nanti kebanyakan terus dampaknya agak ngeri juga, takut gosong daunnya. Mending kita dikit-dikit tapi continue gitu. NPK sendiri ini gampang sekali larut ya, gampang sekali larut, diaduk apa-apa. Ini lebih gampang diserap sama perakaran juga ini. Kita muter aja. Kalau ini kena batang juga nggak apa-apa, karena kita sudah standar. Terus apa namanya, kebutuhannya pohonnya udah gede. Ini perlu diketahui pemirsa, ini usia tanam 4 tahun, 4 tahun usia tanam. Maksudnya 4 tahun kita bilang kemarin. Dulu kita kebotin, ini kecil sekali, masih gede apa ya, sekarang sapu lah, kita soplakin gitu, kita ambil, kasih isi sandal pokok. Kasih lagi ember pertama ya, ember kedua. Sebenarnya kalau tumbuhan sudah besar ya, itu jadi rindang, secara otomatis ketika rindang bawahnya udah jarang, rumput-rumput ataupun gulma-gulma itu jarang, karena dia sendiri juga tidak bisa berkembang karena matahari sudah ditahan sama daun-daun alpukat gitu. Jadi juga susah turun, matahari susah turun, jadi pertumbuhan gulma pun juga secara otomatis akan turun drastis. Ya, ada pohon apa namanya, semongko. Sekali lagi ya, kita kasih 3, nanti kita awur-awurkan yang rata. Mas, kata lim daunnya kita tebarkan di situ. Sementara kita guyur dulu pakai pupuk. Nah, ini setelah pupuk ini kita apa namanya, aplikasi, kita tunggu sekitar 2 minggu lah, baru kita kasih pupuk susulan, yaitu kuhe kambing ya. Kita tunggu kuhe kambing, sembari kita nunggu fermentasi kita itu sudah jadi. Kalau nggak jadi, kita juga siapkan juga kuhe kambing yang sudah kita karungin.
pasti cara pengaplikasiannya pasti akan berbeda dengan yang sudah difermentasi. Nanti kita bisa melihat di season selanjutnya, di part kedua, pemupukan alpukat pasca panen dengan pupuk kohe kambing. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari kami Sinar Alpukat. Tentunya banyak kata kami yang kurang berkenan, atau bahkan mungkin banyak ilmu yang suka berbenturan dengan para petani-petani yang lain. Kami mohon maaf, karena kami mengedukasi ini berdasarkan pengalaman kami dan ilmu yang ada pada dalam diri kami. Kalau memang berbeda, pastinya kami yang sebagai pemula, tentunya kami akan terus berguru kepada senior-senior kami tentang tumbuh-tumbuhan, tentang alpukat khususnya. Dari kami, Purwanto General Arifin, Sinau Alpukat LJM Dukuh Bejen RT 01 RW 03 Desa Karangpoh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian, akhirul kalam, bila tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berharap dengan kerendahan hati yang paling dalam, jangan lupa untuk mendukung channel kami, tekan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Purwanto General Arifin, Sinar Alpukat, tetap semangat.